علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت خاصنا جميعا يا مجمل اتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh bil khusus Abuya Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Siraj MA ingkang tansah kawula hormati, kawula tenggo barokah manfaat ilmunipun, Rektor UNU Lampung beserta seluruh jajaran teristimewa segenap pengurus BPP UNU ingkang kawula hormati, seluruh mahasiswa hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bahagia sekali siang ini kita bersama beliau Romo Ki Haji Said Agil Siraj untuk membedah satu hal berkaitan dengan peran strategis UNU Lampung dalam upaya meneguhkan Islam Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin. Satu hal penting kita catat bahwa hari ini NU sudah memasuki abad yang kedua atau sudah genap satu abad, dan tentu ada progres dan pergeseran pemikiran terkait dengan pendidikan di NU, termasuk dengan lahirnya UNU di seluruh Indonesia. Sama-sama kita tahu UNU adalah legacy, tinggalan yang luar biasa dari beliau Profesor Said Agil Siraj, dan oleh karena itu kita mintakan beliau untuk menyampaikan peran strategis UNU berkaitan dengan upaya menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia ini. Kaula sumangga akan Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Yang saya hormati Bapak Rektor UNU, Bapak Dr. Muhammad Miftahuddin dan seluruh jajaran, para wakil rektor, para dekan, para mahasiswa. Hanya agama Islam yang mempunyai perangkat sempurna. Hanya agama Islam. Di luar agama Islam tidak ada metode cara memahami nas. Di kita ada namanya ilmu usulul fiqh. Itu adalah ilmu metodologi memahami Quran dan hadis. Ilmu usul fiqh diciptakan oleh Imam Syafi'i
Sehingga memahami Quran itu kita harus paham ayat Quran ada muhkamah, sudah baku, qul huwallahu ahad, ada mutasyabihah, masih remeng-remeng, perlu takwil, perlu tafsir. Ada ayat mutlaqah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ada ayat yang muqayyadah, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak, absolut. Dan taatlah kepada pemerintah dengan catatan, dengan syarat. Itu ayat Quran, isinya ayat Quran seperti itu. Menurut kacamata usul fiqh. Ada ayat umum, ada khusus. Yang umum wajib sholat, yang khusus wajib perang. Kalau lagi perang, kalau lagi aman ngebom ya salah. Kalau sholat wajib kapan saja, di mana saja. Kalau wajib perang, kalau lagi perang. Ada memang perintah wajib perang ada. Dan ada ayat hakiki, ada majazi. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, bukan tangan, kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah, bukan muka, zatnya. Wajah rabbuka malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan, inspektur upacara apa? Bukan itu yang datang, bukan Tuhan. Amru rabbik, perintahnya yang datang. Itu namanya ayat yang majazi. Jadi harus paham, itu usul fiqh yang bahas seperti itu. Ada lagi, tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Akal harus dipakai, akal. Akal dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akalnya ulama tapi bukan akalnya ente, bukan. Akalnya ulama ini, bukan akalnya kita-kitaan, bukan. Produk dari cuma produknya apa, menghasilkan apa ijma itu? Ilmu, namanya ilmu fikih. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah. Itu produknya ulama itu, akalnya ulama. Di Quran gak ada itu. Ada gak di Quran? Rukun sholat 17, ada gak di Quran? Ada gak? Gak pernah baca Quran, ini jelas ini. Gak ada. Begitu syaratnya sholat, Islam, baligh, berakal, suci dari hadas shogir, hadas kabir. Lalu sudah masuk waktu. Di Quran gak ada itu. Akal dari akalnya ulama itu. Namanya akalnya para ulama mujtahidin yang ahli ijtihad. Produk daripada ijma yaitu fikih. Fikih itu isinya ya praktek yang sehari-hari, isinya fikih itu. Ada lagi akal individual. Namanya qiyas, analogi. Ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, sya'ri, ikna'i. Contoh burhani, contohnya narkoba. Narkoba haram, dari mana itu? Di Quran, dari Quran. Ada di Quran narkoba haram ada? Gak ada. Silakan baca Quran, ada gak? Inna sabu haram. Atau dari hadis, gak ada. Dari mana itu? Dari qiyas. Qiyas burhani namanya. Ini barang memabokkan, setiap mabokkan sama dengan khamar. Khamar di Quran ada, haram. Di Quran ada khamar. Maka ini barang haram. Namanya qiyas fakta. Burhan itu fakta. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Qiyas burhan namanya. Nomor 2, qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak itu? Di Quran enggak ada larangan tuh. Quran hanya melarang wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, usah bentak, tempelengnya aja. Boleh. Nah, pakai apa bisa enggak boleh? Qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Yang haram apa ini? Yang dilarang apa ini? Mendekati zina haram. Nah zinanya mendekati haram. Wala taqrabu. Jangan mendekati zina. Zinanya fabil aula. Zinanya lebih-lebih. Itu namanya ilmu usul fiqh, metode istimbat, istidlal, memahami hukum Islam. Tanpa usul fiqh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lah yang punya usul fiqh hanya ulama-ulama NU yang masih mengkaji usul fiqh. Yang masih memegang, mengkaji usul fiqh hanya ulama NU. Di luar ulama NU sudah nggak dikaji itu. Nah, itu saya contohnya itu, contoh. Oleh karena itu Islam mempunyai perangkat yang sangat komplit. Di luar Islam tidak ada namanya ilmu seperti kita mustalahul hadis, menseleksi hadis sahih. Syaratnya sahih harus mutasil, dobit, thiqah, adil, sahih. Kurang dikit namanya hasan. Kurang lagi syaratnya dari 4 itu dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati', musalsal, mu'allal, mu'an'an. Gak ada di Kristen gitu atau di Hindu, Buddha gak ada. Orang Kristen pendeta baca kitab sucinya, ya baca saja. Di kita enggak. Dengan hadis sahih apa enggak ini. Dan kita sudah punya perangkatnya namanya ilmu mustalahul hadis yang sudah dipraktekkan oleh para muhaditsin, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim. Oleh hadis itu sudah praktekkan metode itu. Paham tidak? Oleh karena itu kita bersyukur agama Islam sudah mempunyai perangkat yang sempurna itu. Jadi luar biasa Islam ini sebenarnya. Dibanding agama ini luar biasa. Hanya kitanya mandek berhenti. Setelah dulu punya orang jenius namanya Imam Syafi'i. Seorang jenius namanya Imam Ghazali. Jenius namanya Imam Fakhrur Razi. Kesininya merosot. Semerosot-merosotnya. Saya menjadi kaum yang buta huruf kita ini. Yang ketinggalan jauh. Barat maju. Tadinya buta huruf. Islam maju, Barat masih buta huruf. Islam sudah di Spanyol, di Andalus membuka universitas. Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Malik, Ibnu Hazm. Di Andalus itu ulama-ulama besar. Sudah buka pesantren lah, buka universitas lah. Itu Inggris ngaji ke Spanyol. Inggris itu belajar, Prancis itu belajar ke Spanyol. Mereka pulang, mereka maju, tidak berhenti. Terus. Dimulai dengan ilmu aljabar, menjadi ilmu sampai mekanik, sampai komputer. Asalnya ilmu jabar asalnya. Asalnya yang menciptakan ilmu jabar siapa? Jabir bin Hayyan al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Pencetus ilmu aljabar. Kita berhenti di situ. Mereka maju. Ilmu aljabar itu apa ini? Terus berkembang. Saya menjadi komputer. Jadi internet. Jadi aljabar asal muasalnya itu. Kedokteran. Pertama kali dokter Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Kita mandek di situ. Masih tradisional lah. Mereka maju. Jadilah sekarang ilmu kedokteran yang modern. Yang luar biasa kemajuan sekarang. Dulu kayak apa? Obat TBC yang belum ada. Dulu kayak apa? Jantung gak bisa diobatin. Sekarang bisa pasang ring dari luar saja. Gak usah dibedah. Gak usah dioperasi jantung sekarang. Semakin maju kedokteran. Kita mandek. Jamu aja masih. Ya gak apa-apa, jamu juga manfaat sih. Jamunya dari kita, bahannya dari kita. Tapi kita tidak mampu mengembangkan. Metode ada di kita, tapi kita tidak mau mengembangkan. Ayo, usul fiqh gak dipraktekkan. Masalah hadis gak dipraktekkan. Cuma baca hadis ini sahih. Gak terus, kenapa sahih? Ini hadis hasan, kenapa hasan? Diteliti, ini hadis doif, kenapa doif? Di mana doifnya? Gitu loh. Itu namanya mengembangkan ilmu namanya. Ini wajib hukumnya. Kenapa wajib? Apa di Quran ada? Apa di hadis ada? Enggak ada. Tapi kenapa bisa sampai wajib? Ini haram. Kenapa haram? Apa di Quran ada? Enggak ada. Di hadis ada? Enggak ada. Kok haram? Nah, itu harus cari itu. Itu namanya mengembangkan alam pemikiran Islam. Nah, mengenai Islam Nusantara yang saya maksud adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Bukan madhab,
bukan aliran, bukan firqah. Di saat sekarang Arab Spring itu bikinan Barat itu. Masyarakat Arab gejolak, ingin seperti Barat, demokrasi. Orang Arabnya sendiri sebenarnya nggak paham demokrasi itu. Begitu anak mudanya, mahasiswanya sekolah di Barat, pulang ingin negaranya juga demokrasi kayak Amerika, kayak Barat. Dimulai dari Tunis. Tunis ada seorang penjual sayur miskin, protes unek-unek pidato di depan gedung parlemen. Gak ada yang gubris. Akhirnya dia nyiram dirinya sendiri dengan bensin, bunuh diri. Dari situlah mulai dengan HP, dengan medsos, terjadi revolusi. Presidennya sampai lari, Abidin bin Ali, hartanya dirampas, dijarah hartanya, kayaannya, luar biasa kayanya. Terjadi reformasi atau revolusi. Mesir, demo sampai 1 bulan, hampir 1 bulan. Hosni Mubarak guling. Sekarang Syria sampai sekarang masih bertahan. Libya sampai Presiden Gaddafi dibunuh di gorong-gorong air. Itu namanya Arab Spring. Rabiul Arabi. Nah, di saat-saat di sana seperti itu, belum Afghanistan. Afghanistan 100% Muslim. Satu pun tidak ada non-Muslim. Satu orang itu gak ada non-Muslim tuh. Islam semua. Madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah. Akidahnya Maturidiyah. Al-Sunnah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom. Lagi Jumatan dibom. Kemarin belum lama. 4 hari yang lalu. Jumatan dibom. Bukan mau Jumatan. Salat Asar. Yang Jumatan sudah lama, tahun kemarin. Dibom. Lagi Maulid Nabi dibom. Presidennya hafidz Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Rabbani. Hafidz Quran. Dibunuh. Ini melihat budaya di Arab yang carut marut seperti itu. Saya tahun 2015 mencetuskan, mari kita tonjolkan Islam yang ramah. Islam yang berbudaya. Bukan hanya teologi dan syariat saja. Jadi kalau ilmunya ya jauh. Orang Arab dengan kita ilmu Islamnya ya jauh. Guru Salafi aja udah pinter banget. Dosen pinter-pinter. Apalagi guru besarnya. Syekh besar Al-Azhar itu. Budayanya, akhlaknya, tata masyarakatnya yang carut marut. Sudah gak ada akhlak, sudah bunuh-bunuhan. Pecah belah gak karu-karuan. Nah kita ayo. Kita beragama Islam ini tidak sebatas rukun iman 6, rukun Islam 5, gak sebatas baca Quran saja itu ya, itu pasti itu. Tapi mari dalam beragama Islam kita bangun thaqafah ijtimaiyah, peradaban sosial, hadarah ijtimaiyah, kesejahteraan masyarakat, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, Afghanistan agamanya Islam semua. Ingin gak jalannya ke sana? Ingin gak jalan-jalan ke sana? Islam semua tuh padahal tuh. Sebaliknya Jepang agamanya gak jelas. Bukan Islam, bukan Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, bukan. Shinto agamanya. Agama lokal, agama animis lah, lokal. Kayak kita Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Kapitain, Kaharingan, Sudawitan, Karuhunan. Gak terkenal agamanya. Tapi akhlaknya. Tidak ada copet. Gak ada garong. Gak ada perampok. Gak ada polisi bisa disuap. Gak ada pejabat korupsi. Mereka heran di Indonesia ada hakim bisa disuap itu heran. Kok bisa ya hakim bisa disuap? Orang Jepang. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka. Gak ngerti neraka mereka gak ngerti neraka apa neraka itu. Tidak takut siksa. Yang ditakuti bukan takut penjara. Yang ditakuti ditiru anaknya. Kalau saya korupsi, anak saya niru korupsi. Anak saya korupsi, anaknya lagi korupsi, niru. Anaknya cucu saya korupsi, anaknya cucu korupsi. Maka akan lahir keluarga besar yang koruptor. Itu yang ditakuti oleh mereka. Itulah sebenarnya sifat sidik sebenarnya. Itu di situ. Sifat sidik. Dari hati yang sangat dalam. Jujur.
Bukan karena takut penjara, bukan karena takut KPK, bukan karena takut neraka, bukan. Tapi sidik. Walawit taba'al haqq wa ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Ini Quran ini. Kalau kejujuran dikalahkan oleh kepentingan, al-haq kebenaran, walawit taba'al haqq wa ahwahum. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Paham nggak? Paham nggak? Contoh ya. Ya bukan di Lampung Timur, bukan. Contoh bupati korupsi. Iya kalau hanya bupati yang korupsi. Iya kalau yang korupsi hanya bupati. Sekdanya nanti korupsi. Bapedanya korupsi. DPR-nya korupsi. Paham nggak? Paham nggak? Pemborong-pemborong proyeknya korupsi nanti. Camatnya korupsi. Lurah korupsi. RW RT korupsi. Tukang jaga air korupsi. Modin korupsi. Ya ini, rusak gak itu? Rusak gak? Ya kalau korupsi cuma bupati. Gubernur korupsi, ya kalau hanya gubernur. Ya gubernur korupsi, wakil gubernurnya korupsi. DPR-nya korupsi. Pejabat-pejabat korupsi semua. Rusak gak itu? Nah, itu maka Quran mengatakan, kalau kejujuran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah kehidupan ini. Rektor juga bisa korupsi tuh kalau bupati korupsi, rektor juga korupsi nanti. Kepala-kepala sekolah korupsi nanti. Sekarang merata kan, merata ya? Merata sekarang korupsi kan? Kepala sekolah korupsi, lurah korupsi, Masya Allah. Sudah rusak kita ini. Begitu sifat sidik hilang. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Karena sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, terjadi gak karu-karuan. Yang lucu-lucu. Ada mantan polisi nabrak mahasiswa UI, mati. Ini tabrak mati. Keputusannya apa? Yang salah, yang mati itu yang salah. Lucu gak itu? KPK blokir rekening. Ternyata hanya namanya sama. Ternyata itu rekeningnya orang jual burung, hanya 2 juta isinya. Coba lucu gak itu? Mantan wali kota Blitar dalangi perampokan rumahnya wali kota. Lucu, hasil Indonesia lucu-lucu, luar biasa ini. Ada lagi siapa namanya? Wawor apa Wawon? Membunuh 11 orang, diantaranya mertua, istri, anaknya 2 masih kecil-kecil. Waras segini orang. Itu hilangnya akhlakul karimah, hilangnya sifat sidik. Mari. UNU harus menunjukkan tipologinya, menunjukkan khasaisnya, kelebihan daripada universitas yang lain. UNU harus menampakkan sifat sidik, akhlak kita junjung, kita prioritaskan setinggi-tingginya, di samping juga kemajuan ilmu pengetahuan. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah, wallahu biqalamit thoriq. Lain kali bisa kita sambung, pesawatnya jam 2:30 pesawatnya. Jadi harus jam 2 nyampe ke airport. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil